Kami juga mengajak bergabung dari Kementerian Agama, merupakan Sekretaris Umum LPTQ Nasional, Bapak Ahmad Juraidi, namun masih terus kami coba untuk menghubungi beliau. Kita terlebih dahulu ke Pak Yusuf Rekso. Pak Yusuf, apakah memang ada aturan secara nasional yang harus diikuti di tingkat provinsi, sehingga jika peserta melanggar, didiskualifikasi? Pak Yusuf. Lagi kami tegaskan bahwa di Sumatera Utara, kita tidak ada pernah membuat larangan bagi peserta yang bercadar itu tidak dibolehkan tampil di arena atau pada mengikuti kegiatan musabaqah. Akan tetapi peraturan ini tentunya adalah mengantisipasi sebagaimana yang telah kami utarakan di awal tadi. Jadi ini pernah terjadi pada STQ tahun yang lalu di Tebing Tinggi, ketika itu ada peserta dari sebuah kota atau daerah yang ketika tampil di Tebing Tinggi tidak bisa menjawab satupun soalan daripada Dewan Hakim. Lalu ofisialnya itu menegur. Setelah turun, ofisialnya menegur. Kenapa pada waktu di daerah yang bersangkutan dapat menjawab dengan lancar, sedang ketika berlangsungnya STQ di Tebing Tinggi tingkat Sumatera Utara, tidak satupun soal yang dapat dijawab oleh peserta. Peserta itu mengatakan bahwa yang mengikuti di daerah itu sesungguhnya bukan dia. Nah, ketika di Tebing Tinggi karena diberlakukan pengecekan seperti itu, maka dia tidak bisa mengelak lagi, dialah yang harus tampil dan tidak bisa menjawab satupun soalan daripada para Dewan Hakim. Maka untuk itu kami kira bagi peserta yang bercadar itu tetap harus diperlakukan seperti itu. Baik. Yaitu sebentar, ada yang perlu kami jelaskan, kami tambahkan. Pak Yusuf Rekso ditahan dulu karena kita harus dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Pak Yusuf, jika memang menghindari joki, haruskah meminta membuka cadar sebelum acara? Kan seharusnya bisa dilakukan ketika sebelum naik ke panggung tanpa harus meminta mereka buka cadar ketika sedang membacakan tafsir. Iya, jadi dapat kami jelaskan di sini bahwa setelah terjadinya miskomunikasi atau misunderstanding mengenai pemakaian cadar tersebut, kami sudah langsung turun ke lokasi musabaqah dan kemudian meminta agar yang bersangkutan dipanggil kembali untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai peserta, dengan tentunya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan itu. Akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia lagi untuk tampil. Inilah yang terjadi. Dan untuk itu, maka tentunya pada kesempatan ini, kami atas nama panitia Dewan Hakim, ya memohon maaf, meminta maaf kepada yang bersangkutan tentunya dan kepada semua pihak yang mungkin kurang memahami atau tidak mengerti tentang aturan yang sudah kita berlakukan di Sumatera Utara. Ini penjelasan tambahan daripada kami. Baik Pak Yusuf, kita ke Kiai Tengku Zulkarnain, apakah Anda melihatnya aturan ini memang harus diubah? Karena tadi juga ada penjelasan menghindari penyalahgunaan, karena sebelumnya ada kasus joki di Sumatera Utara yang ditemukan oleh panitia. Kiai Tengku Zulkarnain masih tersambung? Assalamualaikum, Pak Kiai Tengku Zulkarnain masih tersambung? Baik, kami coba menghubungi ulang Kiai Tengku Zulkarnain. Kita ke Mbak Indadari. Mbak Indadari, Anda melihatnya kalau untuk menghindari joki, karena memang sudah ada kasus sebelumnya pada tahun lalu kompetisi di provinsi yang sama, tanggapan Anda seperti apa Mbak Indadari? Iya, bagaimana? Tadi terputus, mohon maaf, bisa diulangi? Jika untuk menghindari penyalahgunaan atau adanya joki ketika MTQ berlangsung. Ya,
sangat mudah sekali menurut saya ya, ada Dewan Hakim dari yang akhwat, yang perempuan, untuk memeriksa terlebih dahulu, untuk membuka cadarnya. Lalu setelah itu diberlakukan seperti biasa, dia diperbolehkan lagi menggunakan cadarnya gitu. Ada pemeriksaan seperti kalau kita lagi nggak usah jauh-jauh deh, periksa paspor aja. Kalau kita ke imigrasi kan harus dibuka cadarnya. Dan alangkah baiknya kalau di luar negeri sih, di Indonesia kan belum, di luar negeri itu ada ruangan khusus dibuka, oh iya sama orangnya, terus diperbolehkan lagi. Saya rasa itu bisa digunakan dalam perlombaan ini untuk menghindari joki tersebut gitu. Jadi nggak perlu sampai udah berada di atas panggung, udah siap, terus ditegur. Dan buat saya itu untuk adab menasehati dalam Islam pun itu sudah salah gitu. Bukan begitu dalam Islam untuk adab menegur seorang, apalagi seorang perempuan yang harus dijaga kemuliaannya ya gitu, Masya Allah. Iya. Pak Kiai Tengku Zulkarnain, kalau Pak Kiai sendiri melihat apakah aturan ini harus diubah sehingga tidak ada pembukaan ataupun dibukanya cadar ketika membacakan tafsir? Acara diperiksa oleh wanita itu wajar dan memang seharusnya agar tidak ada kecurangan. Tapi kalau sudah tampil, sudah selesai diperiksa, tampil kemudian disuruh buka, alasannya karena cadar itu mengganggu bacaan atau mulutnya harus dilihat, ini harus peraturannya harus dirubah karena melanggar syariat Islam. Menurut Departemen Agama sendiri, Ketua LPQ Nasional itu abang sepuruan saya, beliaulah yang menyusun tafsir Kementerian Agama yang masih hidup, tinggal beliau sendiri, bahwa cadar itu ada pada surah Al-Ahzab 59. Ketua LPQ Nasional itulah yang menyusunnya, masih hidup, tinggal beliau sendiri. Tentu beliau harus tahu juga dan diingat kembali tulisan beliau sendiri. Jadi tidak boleh dilarang. Undang-Undang Dasar 45 pun menjamin tidak boleh terulang. Peraturan ini tidak boleh terjadi. Silakan ada aturan untuk mengatasi kecurangan, periksa duluan, oke. Tapi kalau sudah tampil, sudah selesai diperiksa, tidak ada hak siapapun melarang orang menjalankan syariat Islam di negeri Pancasila yang dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Khusus kepada Anda Muyasaro, kamu harus besar hati nak. Ada berjuta-juta wanita bercadar di seluruh dunia. Bapak mengapresiasi, mudah-mudahan Allah memberimu pertolongan dunia akhirat. Rasulullah memberi syafaat di hari kiamat. Quran menolongmu di hari kiamat. Saya atas nama Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal, mendukung apa yang kamu menjadi sikap kamu, Ananda Muyasaro. Dan anak saya, istri saya pakai cadar, adik-adik saya, kakak saya pakai cadar. Tidak ada perhalangan, tidak ada halangan. Maka oleh karena itu, ini kesalahpahaman seperti ini, kejadian seperti ini tidak boleh terjadi. Saya menghimbau kepada LPTQ Nasional dan seluruh panitia MTQ di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencabut peraturan yang menghalangi orang untuk menjalankan syariat Islam. Bukankah MTQ ini dilaksanakan untuk membina akidah umat, memperkuat syariat umat, dan menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kan ditulis di marsnya itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pasti terlaksana. Bagaimana mau terlaksana kalau ajaran Islam tidak diamalkan, dihalang-halangi untuk diamalkan? Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan, dan saya yakin panitia Sumatera Utara tidak terlibat dalam urusan ini. Saya yakin benar apa yang katakan Pak Yusuf, saya yakin. Dan saya kenal orang-orang Sumatera Utara, itu kampung halaman saya. Saya lahir di sana dan sampai sarjana saya di sana. Terima kasih. Oke, Pak Kiai. Jadi menurut Anda sudah langkah yang sangat tepat ketika Muyasarah dia mengambil untuk lebih mengundurkan diri daripada melanjutkan kompetisi ini, Pak Kiai ya? Iya, sangat tepat. Kita harus memberi hadiah kepada putri ini. Putri yang solehah ini. Ananda insya Allah tahun depan umroh. Saya akan carikan dananya untuk umroh. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Baik, dari Pak Yusuf singkat saja Pak, apakah dari pihak panitia akan segera bertemu keluarga, berkomunikasi dengan peserta MTQ, Muyasarah, karena kan ini terus berlanjut lomba MTQ-nya di Sumatera Utara ya Pak ya? Bagaimana? Kurang jelas. Apakah dari panitia akan menyampaikan langsung permohonan maaf ke pihak keluarga, khususnya ke Muyasarah, karena kompetisi ini kan terus berjalan Pak sampai sekarang? Baik, tentunya saya sebagai Ketua Dewan Hakim, atas nama seluruh Dewan Hakim yang sedang bertugas melaksanakan kegiatan sedekah tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Bukit Tinggi. Dengan ini, dengan ikhlas hati, lapang dada kami mohon maaf kepada peserta yang sempat terhambat atau tidak dapat melaksanakan
kegiatan yang mengikuti musabaqah ini karena adanya kesalahpahaman, miskomunikasi, misunderstanding tersebut. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Mbak Indah, dari apa pesan yang bisa Anda sampaikan untuk wanita-wanita ataupun perempuan yang bercadar? Ya, buat teman-teman yang bercadar semuanya, bagaimanapun apapun yang terjadi, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam mengamalkan syariat Islam ini. Dan saya berharap sekali orang-orang di sekitar kami lebih menerima dan lebih memudahkan kami dalam mengamalkan syariat ini. Terima kasih kepada para ulama yang terus mendukung kami, dan saya harap kedepannya jadi lebih baik dan tidak ada kejadian yang serupa, karena hancur hati kami melihat ini, dan semoga Allah mudahkan kedepannya. Amin.